Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah metodologi penelitian, akan mempresentasikan dua bab, yaitu materi eksperimen dan materi survei. Anggota dari kelompok 3 terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Fadli Syadul Haq dengan BP 1810531015. Yang kedua, Fia Guziana Sari dengan BP 1810531004. Yang ketiga, Rabila Widiansari dengan BP 1810532037. Yang keempat, Asya Fadillah dengan BP 1810532063. Baik, langsung saja. Bab 9, eksperimen. Apa itu eksperimen? Eksperimen adalah studi yang melibatkan intervensi oleh peneliti yang diperlukan untuk pengukuran. Intervensi yang biasa dilakukan adalah memanipulasi beberapa variabel dalam suatu setting dan mengamati bagaimana hal itu mempengaruhi subjek yang sedang dipelajari, misalnya orang atau entitas fisik. Peneliti memanipulasi independen atau variabel penjelas dan kemudian mengamati apakah variabel dependen yang dihipotesiskan dipengaruhi oleh intervensi. Dalam eksperimen pasti memiliki keuntungan dan kelemahan. Nah, di slide ini kita akan menjelaskan beberapa keuntungan dan kelemahan dari eksperimen. Yang pertama, keuntungan. Keuntungan yang pertama, kemampuan peneliti untuk memanipulasi variabel independen. Yang kedua, kontaminasi dari variabel asing yang terjadi dapat dikontrol lebih efektif daripada desain lainnya. Ketiga, kenyamanan dan biaya eksperimen lebih unggul dibandingkan dengan metode lain. Keempat, replikasi, yaitu mengulangi eksperimen dengan kelompok subjek dan kondisi yang berbeda mengarah pada penemuan efek rata-rata dari variabel independen. Yang kelima, peneliti dapat menggunakan peristiwa yang terjadi secara alami dan sampai batas tertentu. Eksperimen lapangan untuk mengurangi persepsi subjek tentang peneliti sebagai sumber intervensi atau penyimpangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kelemahan eksperimen. Yang pertama, kepalsuan dari laboratorium yang menggunakan setting buatan. Yang kedua, generalisasi dari sampel non-probabilitas dapat menimbulkan masalah meskipun tugas diacak. Yang ketiga, meskipun biaya eksperimen rendah, banyak aplikasi eksperimen yang jauh melebihi anggaran untuk metode pengumpulan data primer lainnya. Yang keempat, eksperimen paling efektif ditujukan pada masalah yang ada sekarang atau yang akan datang. Kemudian, tahapan melakukan eksperimen. Yang pertama, memilih variabel yang relevan. Tugas peneliti adalah menerjemahkan masalah menjadi pertanyaan atau hipotesis yang paling menyatakan tujuan penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan relasional karena menggambarkan hubungan antara dua atau lebih banyak variabel. Yang kedua, menentukan tingkat treatment. Dalam sebuah eksperimen, partisipan mengalami manipulasi variabel independen yang disebut treatment eksperimental. Tingkat treatment dari variabel independen adalah kelompok alami yang dibuat peneliti dalam variabel independen eksperimen. Yang ketiga, mengontrol lingkungan eksperimental. Pengendalian lingkungan mempertahankan lingkungan fisik percobaan secara konstan. Pengenalan percobaan ke subjek dan instruksi kemungkinan akan direkam untuk konsistensi. Keempat, memilih desain eksperimental. Desain eksperimental berfungsi sebagai rencana dan statistik untuk melihat hubungan antara perlakuan eksperimen dan observasi atau pengukuran pelaku eksperimen dalam skema temporal penelitian. Selanjutnya, yang kelima, memilih dan menugaskan peserta. Partisipan yang dipilih untuk eksperimen harus mewakili populasi di mana peneliti ingin menggeneralisasi hasil studi. Penugasan acak ke kelompok diperlukan untuk membuat kelompok yang dapat dibandingkan dengan variabel dependen. Yang keenam,
uji coba, revisi, dan tes. Uji coba dimaksudkan untuk mengungkapkan kesalahan dalam desain dan kontrol yang tidak tepat atas bahan asing. Pretest instrumen memungkinkan perbaikan sebelum tes akhir. Tes harus diatur waktunya agar subjek tidak sensitif dengan variabel independen oleh faktor-faktor di lingkungan. Yang ketujuh, menganalisis data. Data eksperimen akan mengambil urutan dan struktur yang jarang ada di survei dan studi observasi yang tidak terstruktur. Bukan karena data dari eksperimen yang mudah dianalisis, data lebih mudah diatur karena kondisi tingkat perawatannya, pretest dan post-test, dan struktur kelompoknya. Baiklah, Safia Guzanasari akan menjelaskan tentang validitas pada eksperimen. Meski ada beberapa jenis validitas, hanya ada dua validitas utama yang dipertimbangkan, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal sendiri terdiri dari sejarah, maturity atau pematangan, pengujian, instrumentasi, seleksi, regresi statistik, dan yang terakhir yaitu eksperimen mortality atau kematian eksperimental. Dan untuk validitas eksternal sendiri terdiri dari reaktivitas pengujian pada X, interaksi seleksi dan X, faktor reaktif lainnya. Desain penelitian eksperimental. Yang pertama, desain pra-eksperimental. Ketiga, pra-eksperimental lemah dalam kekuatan pengukuran ilmiahnya, artinya gagal mengendalikan secara memadai berbagai ancaman terhadap validitas internal. Hal ini terutama berlaku untuk studi setelahnya, yaitu yang pertama hanya studi setelahnya, yang kedua desain protes post-test satu grup, dan ketiga perbandingan grup statis. Desain eksperimental sejati. Kekurangan utama dari desain pra-eksperimental adalah bahwa desain itu gagal memberikan kelompok pembanding yang benar-benar setara. Cara untuk mencapai kesetaraan adalah melalui pencocokan dan pengacakan dengan kelompok yang ditugaskan secara acak. Peneliti dapat menggunakan tes signifikansi statistik yang diamati dari perbedaan, yaitu desain kelompok kontrol protes post-test. Yang kedua, desain grup kontrol khusus post-test. Eksperimen lapangan. Kuasai atau semi-eksperimen dalam kondisi lapangan. Peneliti sering tidak dapat mengontrol dengan cukup variabel asing atau treatment eksperimen untuk menggunakan desain eksperimental yang benar. Karena kondisi stimulus terjadi di lingkungan alam, maka diperlukan percobaan lapangan. Yang pertama yaitu desain kelompok kontrol non-ekivalen, kedua desain sampel protes post-test terpisah, ketiga desain rangkaian waktu grup. Bab 10 yaitu survei. Karakteristik pendekatan komunikasi. Pendekatan komunikasi melibatkan survei atau mewawancarai orang-orang dan merekam tanggapan mereka untuk dianalisis. Sebuah survei adalah proses pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan informasi selama wawancara terstruktur, terkadang dengan pewawancara dan tanpa pewawancara. Pertanyaannya dipilih atau dibuat dengan cermat, diurutkan, dan ditanyakan secara tepat kepada setiap peserta. Tujuan survei ini adalah untuk mendapatkan data yang tepat dibandingkan dengan seluruh subkumpulan sampel yang dipilih, sehingga persamaan dan perbedaan dapat ditemukan. Jika digabungkan dengan sampling probabilitas statistik untuk memilih peserta, temuan dan kesimpulan survei dapat diproyeksikan ke populasi yang besar dan beragam. Saya Rabia Widiansari akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah kesalahan dalam riset komunikasi. Ada 3 sumber utama kesalahan dalam penelitian komunikasi, yaitu pertanyaan, pengukuran, dan instrumen survei, pewawancara, dan peserta.
para peneliti tidak dapat membantu pembuatan keputusan bisnis dalam menjawab pertanyaan penelitian jika mereka, yang pertama, memilih atau menyusun pertanyaan yang tidak pantas, kedua, menanyakannya dalam urutan yang tidak tepat, atau ketiga, menggunakan transisi dan instruksi yang tidak tepat untuk memperoleh informasi. Selanjutnya ada kesalahan pewawancara. Kesalahan pewawancara, sumber utama kesalahan pengambilan sampel dan bias respons, disebabkan oleh berbagai tindakan. Yang pertama, kegagalan untuk mendapatkan kerjasama peserta penuh atau kesalahan pengambilan sampel. Kedua, gagal mencatat jawaban secara akurat dan lengkap atau kesalahan entry data. Ketiga, kegagalan untuk melaksanakan prosedur wawancara secara konsisten. Keempat, kegagalan untuk membangun lingkungan wawancara yang sesuai. Kelima, pemalsuan jawaban individu atau seluruh wawancara. Keenam, perilaku mempengaruhi yang tidak pantas. Ketujuh, bias kehadiran fisik. Kesalahan peserta. 3 syarat umum yang harus dipenuhi oleh peserta agar survei berhasil, yaitu yang pertama, peserta harus memiliki informasi yang menjadi sasaran pertanyaan investigasi. Kedua, peserta harus memahami perannya dalam wawancara sebagai penyedia informasi yang akurat. Ketiga, peserta harus memiliki motivasi yang cukup untuk bekerja sama. Jadi, partisipan dapat menyebabkan kesalahan dalam 2 cara, yaitu apakah mereka merespon atau kesediaan, dan bagaimana mereka merespon. Kesalahan berbasis partisipasi. 3 faktor yang memengaruhi partisipasi, yaitu yang pertama, peserta harus yakin bahwa pengalamannya akan menyenangkan dan memuaskan. Kedua, peserta harus yakin bahwa menjawab survei adalah penggunaan waktunya yang penting dan bermanfaat. Ketiga, peserta harus mengabaikan semua keraguan mental yang mungkin dia miliki tentang partisipasi. Dalam survei, kesalahan non-respons terjadi ketika respons peserta berbeda secara sistematis dari respons non-partisipan. Hal ini terjadi ketika peneliti yang pertama tidak dapat menemukan orang atau elemen sampel yang telah ditentukan sebelumnya untuk dipelajari, atau yang kedua tidak berhasil mendorong orang tersebut untuk berpartisipasi. Kesalahan berbasis respon. Respon dihasilkan dalam 2 cara, yaitu ketika peserta gagal memberikan jawaban yang benar atau gagal memberikan jawaban lengkap. Aplikasi yang paling tepat untuk penelitian komunikasi adalah aplikasi di mana partisipan memiliki kualifikasi unik untuk memberikan informasi yang diinginkan. Pertanyaan dapat digunakan untuk menanyakan tentang karakteristik peserta, seperti pendapatan rumah tangga, usia, preferensi seksual, etnis, atau tahap siklus hidup keluarga. Pertanyaan juga dapat diajukan yang mengungkapkan informasi secara eksklusif di dalam diri peserta. Partisipan juga menyebabkan kesalahan dengan merespons sedemikian rupa sehingga secara tidak sadar atau sadar salah merepresentasikan perilaku, sikap, preferensi, motivasi, atau niat mereka yang sebenarnya, yaitu bias respons. Peserta menciptakan bias respons ketika mereka mengubah tanggapan mereka agar dapat diterima secara sosial atau untuk menyelamatkan muka atau reputasi pewawancara, yang disebut bias keinginan sosial, dan terkadang bahkan dalam upaya untuk tampil rasional dan logis. Memilih metode komunikasi. Setelah sponsor atau peneliti menentukan bahwa survei atau wawancara adalah data yang sesuai dengan pendekatan pengumpulan, berbagai cara dapat digunakan untuk mengamankan informasi dari individu. Seorang peneliti dapat melakukan wawancara atau survei semi terstruktur melalui wawancara pribadi atau telepon, atau dapat mendistribusikan survei yang dilakukan sendiri melalui surat, fax, komputer, email, internet, atau kombinasi dari semuanya. Meskipun ada kesamaan di antara pendekatan ini, beberapa pertimbangan unik untuk masing-masing. Yang pertama ada self-administered survey atau survei yang dikelola sendiri. Kedua, telepon survei. 3, survei via personal interview atau survei melalui wawancara pribadi. Yang pertama ada survei yang dikelola sendiri atau self-administered survey. Kuesioner yang dikelola sendiri ada di mana-mana dalam kehidupan modern. Survei surat yang dikelola sendiri dikirim tidak hanya oleh layanan pos AS, tetapi juga melalui fax dan layanan kurir. Modalitas pengiriman lainnya termasuk studi komputer dan intercept. Yang pertama ada evaluasi survei yang dikelola sendiri. Karena survei yang dilakukan oleh komputer, terutama yang dikirim melalui internet, masih dalam tahap awal, banyak dari apa yang para peneliti ketahui tentang survei yang dikelola sendiri telah dipelajari dari eksperimen dilakukan dengan survei surat dan dari pengalaman pribadi. Kedua, biaya. Semua jenis survei yang dikelola sendiri biasanya lebih murah daripada survei melalui wawancara pribadi. Hal ini berlaku untuk survei email, serta survei yang dikirim melalui komputer dan intercept.
Lalu yang ketiga, aksesibilitas sampel. Salah satu aset untuk menggunakan survei yang dikelola sendiri email adalah bahwa peneliti dapat menghubungi peserta yang mungkin tidak dapat diakses. Lalu selanjutnya ada kendala waktu. Dalam survei, surat peserta dapat menggunakan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan fakta, berbicara dengan orang lain, atau mempertimbangkan jawaban secara panjang lebar daripada yang mungkin dilakukan dalam survei menggunakan telepon atau dalam wawancara pribadi. Selanjutnya, anonimitas. Survei surat biasanya dianggap lebih impersonal, memberikan lebih banyak anonimitas daripada mode komunikasi lainnya, termasuk metode lain untuk menyebarkan kuesioner yang dikelola sendiri. Lalu, cakupan topik. Batasan utama dari survei yang dikelola sendiri berkaitan dengan jenis dan jumlah informasi yang dapat diamankan. Peneliti biasanya tidak berharap untuk mendapatkan informasi dalam jumlah besar dan tidak bisa menyelidiki topik secara mendalam. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Asya Fadilah. Memaksimalkan partisipasi dalam survei yang diatur sendiri. Untuk memaksimalkan kemungkinan respon secara keseluruhan, perhatian harus diberikan pada setiap poin dari proses survei di mana respon dapat rusak. Yang pertama ada alamat, email atau pos yang salah, dapat mengakibatkan tidak terkirim atau tidak dikembalikan. Yang kedua adalah amplop atau lembar sampel fax, mungkin terlihat seperti surat sampah dan dibuang tanpa dibuka. Atau baris subjek pada email dapat memberikan kesan spam yang tidak mendorong email tersebut dibuka. Ketiga, ada kurangnya instruksi yang tepat untuk penyelesaian dapat menyebabkan tidak adanya tanggapan. Selanjutnya adalah orang yang salah mungkin membuka amplop atau menerima fax atau email dan gagal memberikan kepada orang yang tepat. Kemudian ada seorang peserta mungkin tidak menemukan penjelasan atau bujukan yang meyakinkan untuk menyelesaikan survei. Kemudian, seorang peserta dapat untuk sementara menyisihkan kuesioner di kotak masuk emailnya dan gagal menyelesaikannya. Dan terakhir ada alamat pengirim mungkin hilang hingga kuesioner tidak dapat dikembalikan. Untuk meminimalkan respon yang rusak, upaya harus diarahkan untuk memaksimalkan kemungkinan respon secara keseluruhan. Salah satu pendekatannya adalah Total Design Method atau TDM. Menyarankan untuk meminimalkan beban peserta dengan merancang kuesioner yang mudah dibaca, menawarkan arah respon yang jelas, serta komunikasi yang dipersonalisasi, serta memberikan informasi tentang survei melalui pemberitahuan sebelumnya dan membuat kuesioner yang membuat peserta ingin untuk menanggapi. Selanjutnya ada self-administrasi survei trans. Keuntungan dari program perangkat lunak adalah desain kuesioner dalam lingkungan pengolah kata, kemampuan untuk mengimport formulir kuesioner dari file teks, perangkat pelatihan untuk memandu Anda melalui format pertanyaan dan tanggapan, perpustakaan pertanyaan dan skala, penerbitan otomatis ke server web, tampilan real-time data yang masuk, kemampuan untuk mengedit data dalam lingkungan tipe spreadsheet, transmisi hasil yang cepat dan analisis yang fleksibel dan mekanisme pelaporan. Selanjutnya, survei melalui wawancara telepon atau telepon survei. Dengan tingkat penetrasi layanan telepon yang tinggi di Amerika Serikat dan Uni Eropa, akses ke peserta melalui biaya rendah dan cara efisien ini telah menjadikan wawancara telepon sebagai alternatif yang sangat menarik bagi para peneliti. Evaluasi wawancara telepon. Salah satu studi melaporkan bahwa biaya pengambilan sampel dan pengumpulan data untuk survei telepon dapat berkisar dari 45 hingga 64% lebih rendah daripada biaya untuk wawancara pribadi yang sebanding. Sebagian besar penghematan berasal dari pemotongan biaya perjalanan dan penghematan administrasi dari pelatihan dan pengawasan. Selanjutnya ada rumah tangga yang tidak dapat dihubungi. Sekitar 94% dari semua rumah tangga di AS memiliki akses ke layanan telepon. Rumah tangga pedesaan dan rumah tangga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan tetap kurang terwakili dalam penelitian telepon dengan akses telepon di bawah 75%. Selanjutnya ada nomor tidak akurat atau tidak berfungsi. Meningkatkan permintaan untuk beberapa saluran telepon oleh rumah tangga dan individu telah menghasilkan kode area telepon baru dan pertukaran lokal. Ini juga meningkatkan tingkat ketidakakuratan. Kemudian, batasan durasi wawancara. Batasan lamanya wawancara adalah kelemahan lain dari survei telepon. Tetapi tingkat batasan ini bergantung pada minat dan peserta dan pada topik. Selanjutnya ada batasan penggunaan pertanyaan visual atau kompleks. Survei telepon membatasi kerumitan survei dan penggunaan timbangan kompleks atau teknik pengukuran yang dimungkinkan dengan wawancara pribadi, CASI atau survei WWW. Kemudian ada kemudahan penghentian wawancara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat tanggapan dalam penelitian telepon lebih rendah dibandingkan dengan wawancara tatap muka yang sebanding.
Salah satu alasannya adalah peserta merasa lebih mudah untuk mengakhiri wawancara telepon kapan saja. Selanjutnya adalah lebih sedikit keterlibatan peserta. Survei telepon dapat menghasilkan tanggapan yang kurang menyeluruh, dan orang-orang yang diwawancari melalui telepon menemukan pengalaman yang kurang memuaskan daripada wawancara pribadi. Selanjutnya ada survei melalui wawancara pribadi, atau survei via personal interview. Survei melalui wawancara pribadi ada percakapan dua arah antara pewawancara terlatih dan peserta. Evaluasi survei wawancara pribadi. Ada keuntungan nyata serta batasan yang jelas untuk survei melalui wawancara pribadi. Nilai terbesar terletak pada kedalaman informasi dan detail yang dapat diamankan. Ini jauh melebihi informasi yang diamankan dari telepon dan studi yang dikelola sendiri melalui surat atau komputer, baik internet maupun intranet. Pewawancara juga dapat melakukan lebih banyak hal untuk meningkatkan kualitas informasi yang diterima daripada yang mungkin dilakukan dengan metode lain. Alasan orang tidak memakai survei pribadi adalah bahwa wawancara pribadi itu mahal, baik dari segi uang maupun waktu. Lalu bagaimana cara kita memilih metode survei yang paling sesuai dengan penelitian kita? Yaitu ada memilih metode survei yang optimal. Dengan membandingkan tujuan penelitian dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing metode, peneliti akan dapat memilih salah satu yang sesuai dengan kebutuhan. Yaitu seperti ada jasa survei outsourcing, yaitu termasuk komersial layanan penelitian bervariasi dari operasi layanan penuh hingga konsultan khusus. Ketika kelasian cenderung mempengaruhi keunggulan kompetitif, manajer atau staf terkadang akan melakukannya lebih memilih untuk mengajukan penawaran hanya untuk satu tahap proyek. Atau anggota staf organisasi mungkin memiliki pengetahuan unik tentang produk atau layanan sehingga mereka harus memenuhi sebagian dari studi itu sendiri. Terlepas dari itu, pekerjaan eksplorasi, desain, pengambilan sampel, pengumpulan data, atau pemrosesan dan analisis mungkin saja dikontrak secara terpisah atau secara keseluruhan. Sebagian besar organisasi menggunakan request for proposal atau RFP untuk menjelaskan persyaratan mereka dan mencari penawaran kompetitif. Terima kasih. Sekian dari penyampaian resum bab 9 dan bab 10 kelompok kami. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.